Bapak Setiaji STMSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang hadir secara online. Yang saya hormati Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas. Yang saya hormati Kepala Pusat Informasi Badan Informasi Geospasial. Yang saya hormati para Kepala OPD Provinsi Jawa Barat yang hadir secara fisik dan juga online. Kepala BPS Jawa Barat, Ketua Komisi 1 DPRD, Bapak Bedi. Yang saya hormati para Kepala Diskominfo Kota, Kabupaten, dan Kepala Bapeda Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili dan seluruh peserta undangan hadirin sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama-sama menyaksikan baik secara fisik dan online rencana untuk melaunching ekosistem data Provinsi Jawa Barat yang nanti akan di-launching oleh Bapak Gubernur. Ekosistem data Jawa Barat merupakan portal terintegrasi untuk pengelolaan dan juga keterbukaan data dan informasi, serta kemudahan akses data baik bagi OPD maupun juga wargi Jawa Barat. Di dalam ekosistem data tersebut kita bisa temukan ada 3 akses produk. Unggulan diantaranya adalah Open Data Jawa Barat, yang disediakan secara terbuka bagi warga Jawa Barat dan juga masyarakat pada umumnya untuk mengakses data-data publik milik Pemprov Jawa Barat. Kemudian yang kedua, Satu Data Jawa Barat. Data yang tersedia di Open Data Jawa Barat secara berkala disediakan oleh organisasi perangkat daerah di Jawa Barat dalam aplikasi Satu Data Jawa Barat. Jadi informasi ataupun data yang tidak dikecualikan ataupun yang terbuka di publik akan dimunculkan di dalam Open Data Jawa Barat. Kemudian yang terakhir adalah Satu Peta Jawa Barat, di mana di dalamnya ada data-data informasi yang bersifat geospasial, yang berisikan peta tematik publik yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat dan dikelola oleh seluruh OPD di Jawa Barat. Ini adalah salah satu data yang tersedia di Open Data Jawa Barat, di mana masyarakat dan publik bisa langsung mengakses data secara mudah, yang biasanya kita membutuhkan waktu yang cukup lama mendapatkan data-data publik, ini tinggal akses di dalam Open Data Jawa Barat. Dicontohkan di sini adalah dataset berisikan jumlah industri mikro dan kecil di desa berdasarkan komoditas Jawa Barat. Dan ini bisa ditampilkan dalam bentuk dataset, terus kemudian infografis, serta divisualisasikan dalam bentuk peta, tergantung dengan ketersediaan datanya. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi ataupun data-data yang ada di Jawa Barat, contoh seperti ini, yang dibutuhkan oleh misalnya industri ataupun juga BJB dalam rangka untuk memberikan akses kredit kepada industri UMKM yang ada di Jawa Barat, ini bisa mendapatkan data-data itu secara langsung dan kemudian bisa melakukan perencanaan dalam rangka kebijakan. Kemudian di dalam Open Data tersebut kita bisa sebutkan juga ini adalah program petani milenial yang sedang kita gagas, di mana dari data tersebut kita bisa mendapatkan informasi dan kemudian mengambil kebijakan terkait dengan program petani milenial. Sebagai contoh, misalnya kita bisa melihat Kabupaten Bogor yang jumlah penduduk milenialnya cukup tinggi, ada sekitar 1,9 juta jiwa, dan kemudian juga kalau kita lihat ternyata industri yang berkembang ataupun industri pertanian juga cukup pesat, sehingga konsentrasi terkait dengan program petani milenial bisa kita arahkan ke posisi tersebut. Kemudian berikutnya Satu Data. Satu Data ini berisi informasi ataupun data-data yang dikecualikan dan publik. Contoh untuk data dikecualikan adalah dataset terkait dengan kasus terkonfirmasi COVID, di mana data ini hanya bisa diakses oleh OPD terkait, dan kemudian untuk yang bersifat publik,
biasanya dalam bentuk agregat akan kita tampilkan ke dalam portal-portal open data maupun portal lainnya seperti Picobar. Dan kemudian satu peta. Di sini kita bisa memvisualisasikan dalam bentuk peta dan kemudian bisa mengambil data-data yang sudah tersedia dan kita bisa menganalisis secara langsung. Contoh ini adalah daerah rawan gunung berapi dan kemudian kalau kita overlay dengan lokasi gedung SD yang terdampak, itu kita bisa langsung melihat list secara langsung dan ini bisa diakses oleh masyarakat ataupun juga OPD terkait sehingga analisisnya menjadi lebih tepat. Ini adalah salah satu pemanfaatan dari ketersediaan data-data yang telah kita kumpulkan dan semakin ke depan diharapkan data-data tersebut akan semakin banyak dan semakin banyak analisis pula yang bisa kita sajikan. Tentunya dengan ekosistem data ini diharapkan pemanfaatan data lainnya baik yang dikelola oleh Pemprov Jawa Barat maupun juga oleh Wargi Jabar bisa terbuka dan transparan. Dan kemudian nanti kita juga akan simak testimoni dari perwakilan anggota masyarakat yang telah memanfaatkan Open Data Jawa Barat dan ekosistem data Jawa Barat. Demikian laporan kami, mohon Bapak Gubernur dapat memberikan sambutan sekaligus meluncing ekosistem data Provinsi Jawa Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita dengarkan testimoni tentang ekosistem data Jawa Barat oleh perwakilan. Yang pertama kami persilakan untuk perwakilan dari penggiat data, Kang Nabil. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di siang hari ini saya mewakili salah satu komunitas ya, komunitas penggiat data di Indonesia, namanya Data Science Indonesia. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan turut berbangga nih, sudah adanya ekosistem Open Data Jabar. Ya. Kalau dulu mau cari data, mungkin masing-masing daerah punya satu portal Open Data, tapi dengan adanya ekosistem Open Data Jabar ya, artinya banyak kota kabupaten yang sudah dikumpulkan menjadi dalam satu ekosistem yang menurut saya ini sangat membantu ya teman-teman penggiat data yang pastinya haus lah untuk mencari masalah, mencari data yang untuk para penggiat data ini punya portfolio. Dan ini tentunya manfaatnya sudah dirasakan ya oleh kita. Salah satunya mungkin kita dari Data Science Indonesia sedang mengadakan event global data event, Data Science Weekend, bekerja sama juga dengan Pemprov Jabar ya, dibantu untuk penyediaan datanya ya, di mana besok ini nanti ada akan presentasi ya dari hasil Open Data Jabar yang kemarin sudah dilakukan ya oleh teman-teman penggiat data, bahkan kita sudah sampai membuat kompetisinya nih. Jadi menurut saya data yang ada di Open Data Jabar ini sangat bermanfaat dan artinya bukan sekedar untuk portfolio, tapi hopefully juga para penggiat data bisa contribute balik gitu ya, untuk masyarakat bisa memberikan apa sih manfaatnya ketika pengolahan data itu dilakukan. Dari suatu masalah kita bisa memberikan rekomendasi penyelesaiannya seperti apa, dan itu harapannya bisa digunakan pemerintah, khususnya Pemprov Jabar untuk ditindaklanjuti. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih dan untuk selanjutnya mungkin nanti pastinya kita akan sering berkolaborasi dengan Pemprov Jabar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Nabil. Selanjutnya kita dengarkan testimoni dari perwakilan mahasiswa Universitas Padjadjaran. Teh Cika Rianti, disilakan untuk memberikan tentang penggunaan ekosistem data Jabar. Disilakan.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Cikarianti, mahasiswi Universitas Pajajaran. Saat ini saya sedang melakukan penelitian skripsi yang memang membutuhkan beberapa data pendukung atau data sekunder. Jadi memang dengan adanya Open Data Jawa Barat ini sangat memudahkan saya untuk mengakses informasi yang saya perlukan. Seperti pada beberapa waktu lalu, saya mengakses Open Data Jawa Barat untuk mencari data terkait jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat. Hal tersebut tentunya sangat memudahkan saya. Terlebih lagi, saya tidak perlu melakukan syarat administrasi atau birokrasi yang rumit seperti yang pernah saya lakukan di Indramayu. Saat itu saya harus melakukan pengajuan surat pengantar terlebih dahulu ke kampus, lalu saya mengajukan surat pengantar ke dinas sosial, sehingga cukup rumit untuk dilakukan. Nah, dengan adanya Open Data Jawa Barat, sekarang data yang saya perlukan menjadi lebih mudah, cepat, dan pastinya akurat. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, telah kita dengarkan bersama testimoni dari para perwakilan dan selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita simak dan saksikan bersama Gubernur Jawa Barat dilanjutkan dengan kata-kata melaunching ekosistem data Jabar. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, ST, MUD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian dari Kementerian PPN Bappenas, Bapak Taufik Hanafi, yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Pak Rahmat Rifai, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Ibu Dia, yang berkenan hadir, juga tentunya Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat, beserta jajaran, Pak Setiaji yang luar biasa dengan upayanya ini, dan juga sahabat saya Pak Bedi Budiman hadir secara virtual selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, sebuah cita-cita yang sangat kami tunggu-tunggu bisa kita hadirkan di kesempatan ini, yaitu hadirnya ekosistem data Jawa Barat secara komprehensif, secara lengkap, karena kami mendapati selaku pemakai data, seringkali keputusan-keputusan itu tidak akurat, tidak tepat, ragu-ragu karena data yang kurang pas, ya. Kasus bagaimana mengelola bansos saat COVID menunjukkan karena data tidak akurat, kami harus melakukan 23 kali pembersihan data agar tidak keliru. Nah, data-data ini selalu mempengaruhi cara kerja kita. Saya selalu punya prinsip, good decision coming from good data, kira-kira begitu ya. Jadi kalau bad data, bad decision, apalagi no data, no decision. Nah, saya berharap akan ada ratusan atau ribuan data datang dari seluruh OPD-OPD, tapi saya titip Pak Setiaji untuk dikelola satu portal datanya, satu ekosistemnya oleh Diskominfo, kira-kira begitu. Sehingga kalau saya butuh data-data tentang pertanian, saya butuh data-data tentang traffic, tentang COVID, apapun, sumbernya satu, dan karena kita ngurusin wilayah, tentu berbasisnya adalah basis wilayah, mengkonversi infografis dari data-data statistik yang sifatnya tekstual menjadi data-data yang sifatnya spasial. Saya kira kita harus jadi yang terdepan dalam penggunaan data spasial, ya. Kalau bisa lebih animatif, kalau ada teknologinya, sehingga enak dilihat, datanya juga sangat lengkap. Dan tentunya sebagai bagian dari transparansi pemerintahan, semua data ini harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Barat untuk kepentingan pembangunan, untuk kepentingan studi, kepentingan riset, dan kepentingan lain-lain. Saya titip kepada dinas-dinas, nanti saya perkuat juga agar semua wajib menyetor data ke
Diskominfo untuk diolah menjadi satu bahasa, satu visual quality yang memadai. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan begitu kita akan terdepan dalam urusan data, termasuk data BPS dari hadir Ibu Dia. Mudah-mudahan selain datanya akurat tentunya, kami titip Pak Setiaji konversikan data-data itu ke tampilan yang animatif, tampilan yang menarik, sehingga itu menjadi sebuah keunggulan kita dalam menyajikan data. Sampai hari ini pun urusan COVID melaporkan kasus masih contoh ya, terbelah-belah dengan kasus lama dan lain sebagainya, sehingga keakurasian menjadi kendala. Nah, mudah-mudahan ini berhasil. Terima kasih untuk kawan-kawan di Jabar Digital Service juga yang selalu terdepan dalam urusan ini, jadi yang terbaik ya, diapresiasi oleh semua pihak. Dan ini adalah bukan kerja Superman, tapi kerja super tim, kerja semua pihak yang berkeringat menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Itu saja, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini ekosistem data Jawa Barat secara resmi saya launching. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat yang telah menyampaikan sambutannya secara virtual serta melaunching ekosistem data Jabar. Baik, mohon izin kami persilakan untuk Bapak Gubernur Jawa Barat untuk meninggalkan room meeting. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan kami lanjutkan kembali dan pada hari ini akan diserahkan secara simbolis komitmen satu data Jabar kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwasanya komitmen satu data Jabar ini dimaksudkan untuk mendukung dan menyukseskan satu data Jawa Barat. Dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Untuk itu, mohon berkenan untuk menyerahkan secara simbolis komitmen satu data Jabar, Kepala Dinas Komunikasi. Untuk yang pertama, kami persilakan Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat sebagai Koordinator Forum Data Jawa Barat untuk menerima komitmen satu data Jabar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai produsen data. Baik, dalam hal ini diterima oleh Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai produsen data. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai produsen data. Baik, terima kasih. Penyerahan selesai. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat semula.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dengan demikian seluruh rangkaian acara launching ekosistem data Jabar telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan ekosistem data Jabar. Portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses data bagi warga dan pemerintah Jawa Barat. Open Data Jabar. Cari data dalam bentuk dataset, visualisasi, dan infografik dari berbagai organisasi di lingkungan Pemda Prof Jabar dengan mudah, di mana saja, kapan saja. Satu Data Jabar. Tata kelola dan bagi pakai data antar organisasi perangkat daerah tak pernah semudah ini. Dengan data akurat, perumusan kebijakan Jawa Barat bisa lebih terukur. Satu Peta Jabar. Temukan data geospasial yang Anda butuhkan berdasarkan organisasi, sektoral, atau kabupaten kota di Jawa Barat. Jelajahi ekosistem data Jabar untuk dapatkan data akurat dengan mudah, belajar manfaatkan data, dan amati dampak digunakannya data oleh pemerintah dan warga Jawa Barat. Ekosistem data Jabar. Ketersediaan data-data sektoral Jawa Barat sebenarnya cukup kaya. Namun, aksesnya seringkali terhambat rumitnya birokrasi, tidak adanya portal data terintegrasi, dan tidak seragamnya standar data yang dimiliki. Sekarang, informasi dari data-data yang tersedia dapat diakses dengan mudah di Open Data Jabar. Portal ini juga akan menjadi pusat informasi dan data terbuka bagi warga Jabar untuk memperkaya pengetahuan tentang data. Melalui laman opendata.jabarprof.go.id, data kini tersedia dengan terbuka dan dapat diakses dengan mudah lewat beberapa klik saja. Di laman Open Data Jabar, siapapun dapat mengakses data-data sektoral seperti data ekonomi, kependudukan, infrastruktur, pariwisata, dan kesehatan dengan hanya bermodalkan gawai dan koneksi internet. Data-data tersebut terbuka bagi warga Jabar karena lebih dari 38 organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya di lingkungan Pemda Prof Jabar turut berpartisipasi dalam menyediakan data. Keterbukaan dan kemudahan akses data akan mendukung pemerintah, sektor privat, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat saling kawal demi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat karena berdasarkan data. Open Data Jabar. Ketersediaan data-data sektoral Jawa Barat sebenarnya cukup kaya. Namun, aksesnya seringkali terhambat rumitnya birokrasi, tidak adanya portal data terintegrasi, dan tidak seragamnya standar data yang dimiliki. Sekarang, informasi dari data-data yang tersedia dapat diakses dengan mudah di Open Data Jabar. Portal ini juga akan menjadi pusat informasi dan data terbuka bagi warga Jabar untuk memperkaya pengetahuan tentang data. Melalui laman opendata.jabarprof.go.id, data kini tersedia dengan terbuka dan dapat diakses dengan mudah lewat beberapa klik saja. Di laman Open Data Jabar, siapapun dapat mengakses data-data sektoral seperti data ekonomi, kependudukan, infrastruktur, pariwisata, dan kesehatan dengan hanya bermodalkan gawai dan koneksi internet. Data-data tersebut terbuka bagi warga Jabar karena lebih dari 38 organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya di lingkungan Pemda Prof Jabar turut berpartisipasi dalam menyediakan data.
Keterbukaan dan kemudahan akses data akan mendukung pemerintah, sektor privat, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat saling kawal demi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat karena berdasarkan data. Open Data Jabar. Ketersediaan data-data sektoral Jawa Barat sebenarnya cukup kaya. Namun, aksesnya seringkali terhambat rumitnya birokrasi, tidak adanya portal data terintegrasi, dan tidak seragamnya standar data yang dimiliki. Sekarang, informasi dari data-data yang tersedia dapat diakses dengan mudah di Open Data Jabar. Portal ini juga akan menjadi pusat informasi dan data terbuka bagi warga Jabar untuk memperkaya pengetahuan tentang data. Melalui laman opendata.jabarprof.go.id, data kini tersedia dengan terbuka dan dapat diakses dengan mudah lewat beberapa klik saja. Di laman Open Data Jabar, siapapun dapat mengakses data-data sektoral seperti data ekonomi, kependudukan, infrastruktur, pariwisata, dan kesehatan dengan hanya bermodalkan gawai dan koneksi internet. Data-data tersebut terbuka bagi warga Jabar karena lebih dari 38 organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya di lingkungan Pemda Prof Jabar turut berpartisipasi dalam menyediakan data. Keterbukaan dan kemudahan akses data akan mendukung pemerintah, sektor privat, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat saling kawal demi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat karena berdasarkan data. Open Data Jabar. Ketersediaan data-data sektoral Jawa Barat sebenarnya cukup kaya. Namun, aksesnya seringkali terhambat rumitnya birokrasi, tidak adanya portal data terintegrasi, dan tidak seragamnya standar data yang dimiliki. Sekarang, informasi dari data-data yang tersedia dapat diakses dengan mudah di Open Data Jabar. Portal ini juga akan menjadi pusat informasi dan data terbuka bagi warga Jabar untuk memperkaya pengetahuan tentang data. Melalui laman opendata.jabarprof.go.id, data kini tersedia dengan terbuka dan dapat diakses dengan mudah lewat beberapa klik saja. Di laman Open Data Jabar, siapapun dapat mengakses data-data sektoral seperti data ekonomi, kependudukan, infrastruktur, pariwisata, dan